Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ariza Leniovita. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan bagian kedua. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama adalah faktor dalam atau faktor internal, dan yang kedua adalah faktor luar atau faktor eksternal. Faktor internal ada dua macam, yaitu gen dan hormon. Yang pertama adalah gen. Gen adalah faktor penentu sifat keturunan. Jadi, gen inilah yang diturunkan dari induknya kepada anaknya. Misalnya, mangga berbuah manis akan diturunkan kepada keturunannya juga akan berbuah manis. Atau orang tua yang rambut lurus akan diturunkan kepada anaknya berambut lurus. Itu dipengaruhi oleh faktor gen. Tapi Bu, bagaimana dengan mangga yang katanya berasal dari bibit manis, tapi kok setelah anaknya itu berbuah ternyata nggak manis? Nah, bisa saja mangga anakannya ini tadi merupakan hasil dari perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina yang berbeda, bukan berasal dari satu pohon. Misalnya dari pohon tetangga, ternyata si jantan atau benang sari dari tetangga ini bukan bibit yang rasa manis tapi rasa masam, maka keturunan pada buah kita pun tidak sepenuhnya manis atau bahkan masam karena akan ada sifat yang lebih dominan. Selain itu, gen juga berperan dalam proses sintesis protein. Faktor internal yang kedua adalah hormon, merupakan senyawa organik tumbuhan yang mampu menimbulkan respon fisiologi pada tumbuhan. Nah, berikut ini ada beberapa jenis hormon tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada 7 hormon, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, kalin, dan asam traumalin. Fungsi hormon. Fungsi auksin yang pertama yaitu merangsang perpanjangan batang, juga merangsang pembentukan bunga dan merangsang pemanjangan titik tumbuh, serta mempengaruhi pembengkokan batang atau fototropisme, merangsang pembentukan akar lateral, dan merangsang terjadinya proses diferensiasi. Auksin dapat mempengaruhi pemanjangan akar dan batang karena auksin berada di wilayah meristem, baik di ujung akar maupun di ujung batang. Berikut ini adalah gambar peristiwa fototropisme di mana batang akan membengkok mengarah kepada cahaya. Di sini kita juga bisa melihat bahwa bagian yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung akan lebih produktif melakukan proses pemanjangan sel. Sedangkan bagian yang terkena cahaya matahari secara langsung, auksin tidak bekerja secara maksimal sehingga terlihat batang mengarah ke arah matahari atau membengkok ke arah matahari. Hal ini disebabkan karena auksinnya bergerak ke sisi yang lebih gelap. Fungsi hormon yang kedua yaitu hormon giberelin merangsang pembelahan sel kambium. Sel kambium ini biasanya ada di batang, di mana kambium ini jika tumbuh ke dalam akan membentuk xilem dan tumbuh keluar membentuk phloem. Yang kedua, merangsang pembungaan lebih awal. Ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji. Misalnya ada buah semangka tanpa biji karena diberi hormon giberelin. Selanjutnya, giberelin dapat merangsang tanaman tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Fungsi hormon yang ketiga yaitu sitokinin adalah mempengaruhi pertumbuhan sel dan mempengaruhi pertumbuhan tunas. Asam absisat berfungsi untuk menghambat perkecambahan biji, mempengaruhi pembungaan tanaman, memperpanjang masa dormansi umbi-umbian, dan mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi.
Selanjutnya yaitu gas etilen atau yang sering kita kenal dengan karbit. Gas etilen ini mempengaruhi proses pematangan buah dan merangsang pengguguran bunga dan daun. Jadi biasanya kalau orang panen buah lalu belum matang, biasanya disimpan dan diberi karbit untuk mempercepat proses pematangan buah yang akan dijual selanjutnya. Atau kalau misalnya pohon mangga di sekitar rumah kita itu sudah hampir matang, biasanya kita simpan dalam plastik atau diikat dengan plastik. Itu tujuannya untuk memerangkap gas etilen sehingga buahnya lebih cepat matang. Hormon selanjutnya adalah kalin. Kalin memiliki peran berdasarkan letak di mana ia berada. Filokalin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun karena letaknya berada di bagian daun. Kaulokalin untuk merangsang pertumbuhan batang karena letaknya ada di batang. Rizokalin merangsang pertumbuhan akar karena letaknya ada di akar. Rizo artinya akar. Dan antokalin merangsang pertumbuhan bunga karena letaknya ada di bunga. Anto artinya bunga. Hormon yang terakhir adalah asam traumalin, berperan dalam regenerasi sel, misalnya membantu menutup luka pada akar maupun batang tanaman. Pelukaan pada batang biasanya bertujuan untuk mempercepat pembungaan. Semakin cepat berbunga, maka tanaman akan semakin cepat berbuah karena adanya perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina, yaitu benang sari dan putik. Berikut ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan. Apa saja faktor tersebut? Yaitu faktor suhu atau temperatur, cahaya matahari, kelembapan, air, nutrisi, oksigen, serta derajat keasaman atau pH. Faktor yang pertama adalah faktor suhu atau temperatur. Nah, suhu ini ada 3 macam, ada suhu optimum, suhu maksimum, dan suhu minimum. Suhu optimum adalah suhu yang paling baik atau ideal untuk suatu tanaman. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu tertinggi yang memungkinkan tanaman itu masih bisa hidup. Sedangkan suhu minimum adalah suhu terendah yang memungkinkan tanaman tersebut masih bisa bertahan hidup. Faktor eksternal yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini sangat penting dalam proses fotosintesis. Nanti akan kita bahas lebih detail pada bab kedua yaitu bab metabolisme. Selain itu, cahaya matahari juga berpengaruh dalam pertumbuhan panjang tumbuhan. Misalnya pada saat kita letakkan tumbuhan di tempat yang gelap, maka akan tumbuh lebih cepat. Itu disebut dengan etiolasi. Nah, ini kita lihat contoh tumbuhan yang mengalami etiolasi, di mana dia akan mengalami pertumbuhan panjang lebih cepat dibanding yang terkena cahaya matahari lebih banyak. Faktor eksternal yang ketiga yaitu kelembapan. Tingkat pengaruh kelembapan udara atau tanah pada tumbuhan itu berbeda-beda pengaruhnya, tergantung jenis tanamannya. Faktor selanjutnya yaitu air. Air ini sangat penting, berfungsi untuk fotosintesis, untuk mengaktifkan reaksi-reaksi enzimatik, membantu proses perkecambahan, mempertahankan kelembapan, dan untuk transpirasi. Selain itu kita juga tahu bahwa air merupakan komponen atau komposisi terbesar dalam sel ya, jadi sangat penting dalam kehidupan, termasuk tumbuhan. Faktor eksternal yang kelima yaitu nutrisi atau makanan berupa mineral bagi tumbuhan yang biasanya diperoleh dari dalam tanah bersama dengan air. Mineral ini sangat penting untuk proses fotosintesis. Nutrisi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen yaitu elemen mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar, misalnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Sedangkan nutrisi mikroelemen yaitu elemen yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit, misalnya klorida,
fero atau zat besi, boron, mangan, seng, kobalt, dan molibdenum. Sama seperti kita manusia, kita ada kebutuhan makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen atau makronutrisi yang kita butuhkan misalnya karbohidrat atau nasi, ini mengandung C, H, dan O. Dan kita juga butuh mikroelemen. Kita butuh mikroelemen hanya dalam jumlah yang sedikit, misalnya garam, NaCl misalnya. Nggak perlu kan kita banyak-banyak membutuhkan garam, karena ketika kita ketersediaannya sedikit pun akan berpengaruh dalam metabolisme tubuh kita. Misalnya kekurangan garam NaCl akan menyebabkan gondok, apalagi garam yang tidak beriodium. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor eksternal yang keenam, yaitu oksigen. Oksigen ini sangat diperlukan oleh tanaman, baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah, misalnya akar. Aerasi tanah yang cukup ini akan memberikan kesempatan sel-sel akar untuk melakukan respirasi, sehingga peredaran unsur hara dapat meningkat. Nah, inilah yang sering dilakukan petani, itu menggemburkan tanah. Dengan adanya oksigen, organisme aerob mampu hidup sehingga dapat menyediakan unsur hara tumbuhan lebih banyak atau meningkat. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah pH atau derajat keasaman. pH ini berpengaruh pada ketersediaan unsur hara. pH dibedakan menjadi pH netral dan pH asam. Pada pH netral, Ca, Mg, P, K akan cukup tersedia. Sedangkan pada pH asam, unsur yang tersedia adalah aluminium, molibdenum, seng yang dapat meracuni tubuh tumbuhan. pH asam itu adalah pH dari 1 sampai 7 ya, artinya di bawah 7 tergolong asam. Nah, itulah video pembelajaran kita kali ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe agar video pembelajaran kita dapat berlanjut dan saya lebih semangat membuat video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.